Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adit Sela di channel Raja Sela TV. Kali ini saya bersama seorang narasumber yang sangat kapabel juga. Lebih tepat, di samping saya adalah Saudara Halik Lapalelo, Ketua Umum HMI Cabang Ambon periode 2019-2020. Pada kesempatan ini saya bersama Bung Alex, sapaan akrab Pak Ketum di samping saya ini, ingin membincangkan perihal sebuah kasus yang sempat viral di sosial media dan sangat menghebohkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Maluku, di mana kita ketahui pada beberapa waktu yang lalu Saudara Sahrul Wajo atau disingkat SW sempat dikabarkan diculik atau diambil paksa oleh sekelompok orang tidak dikenal. Nah, karena ada berbagai isu yang berseliweran setelah Saudara SW secara terbuka menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak diculik, maka publik tentu bertanya-tanya kenapa pada saat yang bersamaan Saudara SW mengatakan dia dipulangkan dengan baik-baik, tapi di sisi lain ada pengakuan dari dia bahwa dia tidak diculik. Ini menjadi satu keganjalan yang mesti dibedah secara baik, mesti ditelusuri dengan baik, apalagi sampai ada dugaan bahwa pengambilan paksa Saudara Sahrul Wajo itu berkaitan erat dengan pesanan kekuasaan. Sebab di waktu yang bersamaan, beberapa jam sebelum Saudara SW diambil paksa, Saudara SW dan kawan-kawan sedang terlibat dalam sebuah aksi demonstrasi untuk menepis berbagai isu dan wacana yang selama ini berseliweran soal apakah benar Saudara SW diculik ataukah tidak, soal apakah benar Saudara SW diambil paksa ataukah tidak. Saya berkesempatan untuk berdiskusi, berbincang-bincang dengan Saudara Alex yang merupakan Ketua Umum dari Saudara Sahrul Wajo, di mana dalam kepengurusan HMI Cabang Ambon periode 2019-2020 di bawah kepemimpinan Saudara Alex di samping saya ini, Sahrul Wajo dipercayakan sebagai Ketua Bidang PTKP. Nah, Saudara Alex, saya langsung saja. Apakah Saudara mengetahui persis peristiwa pengambilan paksa Saudara Sahrul? Ya, terima kasih Bang Adit. Ini kita diskusi ya terkait dengan insiden yang beberapa hari pernah terjadi di Poka. Ya, setelah insiden tersebut itu saya baru dihubungi oleh teman-teman pengurus bahwa Saudara Sahrul Wajo diambil paksa oleh orang-orang yang tidak dikenal, karena ada indikasi bahwa pengambilan paksa itu dengan cara-cara yang tidak etis lah. Mendengar hal itu saya sempat kaget dan kemudian juga saya menghubungi beberapa senior. Dan kemudian saya langsung telepon sama pihak kepolisian. Setelah komunikasi saya sudah jalankan, kemudian saya pergi ke lokasi kejadian yang dimaksud. Memang saya turun ke sana, waktu itu sangat tegang lokasi yang kemudian insiden itu terjadi di sana. Itu di Sekretariat Ekonomi Unpati. Ya, dan saya mengetahui itu pas selesai saya dihubungi oleh teman-teman di pengurus cabang. Ya, itu Bang Adit. Iya. Lalu apa respon Saudara setelah mendengar bahwa Saudara SW itu secara terbuka kepada publik lewat sebuah konferensi pers di Polresta Ambon
bahwa yang bersangkutan itu tidak diculik. Apa respon saudara soal itu? Iya, berkenaan dengan hal itu, karena waktu pada saat kejadian kita sempat kaget dan kemudian panik, makanya teman-teman pengurus di kepengurusan kita di HMI sempat untuk bagaimana cabang itu dia mengeluarkan sebuah sikap dalam hal ini membijaki persoalan yang terjadi kepada saudara Sahrul Wajo. Nah, kemudian sempat itu saya pernah mengeluarkan pernyataan yang dimuat di media lokal untuk saya mengecam peristiwa tersebut. Dan ada harapan yang kemudian saya titipkan di situ kepada pihak kepolisian agar bisa dapat menyelesaikan proses ini dengan kemudian menyelidiki orang-orang yang kemudian terlibat di dalamnya. Ya. Iya, langkah yang cukup sangat baik yang diambil oleh saudara sebagai ketua umum untuk melindungi anggota, apalagi yang bersangkutan adalah pengurus. Lalu apakah saudara SW itu tidak diculik atau diambil paksa? Ya, sebelumnya itu karena informasi yang kemudian sudah beredar sampai di media sosial dan kemudian saya sempat dihubungi oleh teman-teman wartawan dari wartawan lokal bahkan pun sampai wartawan nasional yang malam itu sempat hubungi saya untuk meminta kronologis kejadian. Nah, tepat pada kalau tidak salah tepat pada pukul 15.30 barusan kita mendengar informasi yang disampaikan oleh Sahrul Wajo lewat pernyataan pers bersama kepolisian. Di situ dia mengaku bahwa dia tidak diculik dan informasi-informasi yang beredar di media sosial bahwa penculikan itu adalah dia bersifat bohong. Nah, kami menduga bahwa informasi yang disampaikan atau pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Sahrul Wajo itu menurut hemat kami itu ada terjadi kejanggalan-kejanggalan karena tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan, baik itu bajunya robek dan sebagainya. Ada teman-teman pengurus komisariat yang berada di situ dan itu Sahrul Wajo diambil paksa. Kalau toh kemudian bahwa dia diambil secara baik-baik itu dengan cara-cara yang manusiawi lah, tapi waktu itu dia diambil dengan cara-cara yang tidak etis, katakanlah dengan cara-cara preman dan sebagainya. Dan kami menduga menurut hemat kami bahwa Sahrul Wajo itu diambil paksa oleh orang-orang yang tidak dikenal itu. Berarti berdasarkan keterangan para saksi yang melihat saudara Sahrul Wajo ini diambil paksa, itu kemudian membuat saudara Alex dengan kawan-kawan mengambil kesimpulan sementara bahwa pernyataan saudara SW bahwasanya dia tidak diculik ini karena dia dalam kondisi tertekan, ataukah seperti apa saudara? Iya, sempat kami beranggapan bahwa proses pengambilan paksa yang dialami oleh Sahrul Wajo ini ada by order dari kekuasaan, karena memang pada saat itu demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman aliansi ARAK ya, aliansi rakyat bantu rakyat, itu Sahrul Wajo dipercayakan untuk menjadi orator dan di situ dia punya orasi-orasi sangat keras kritik terhadap kekuasaan. Nah, dari situ sempat kami menduga bahwa mungkin ada aksi penculikan atau anggaplah aksi pengambilan paksa ini ada kaitannya dengan kekuasaan. Nah, tapi setelah kita menemukan fakta-fakta dan pengamatan di lapangan bahwa tidak benar dugaan yang pertama kami sampaikan. Ternyata aksi itu tidak sama sekali melibatkan pihak kekuasaan dan lembaga-lembaga lain yang kemudian ada di dalamnya. Ya, memang publik sempat dikagetkan dengan adanya sebaran informasi bahwasanya kekuasaan mengambil peranan dalam upaya untuk membungkam suara aktivis dan untuk mengamputasi atau dengan kata lain membatasi kemerdekaan menyampaikan pendapat para mahasiswa di Provinsi Maluku ini. Saya mau tanya nih kepada saudara, apakah ada upaya itu yang saudara dan kawan-kawan lihat ataukah tidak? Ya,
Setelah fakta-fakta yang kami rangkumkan, kemudian ada informasi-informasi yang kami dapatkan, ternyata tidak benar. Tidak benar. Tidak benar bahwa ada mainan kekuasaan di dalam. Itu tidak benar. Sempat waktu itu saya pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kemudian mengecam aksi tersebut, dan kami meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas, dan bila perlu orang-orang yang kemudian terlibat di dalamnya harus diadili dan ditemukan, dan akan kemudian diberikan sanksi yang sekeras-kerasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Iya, saudara Alex, langkah apa yang sudah saudara lakukan untuk memastikan bahwa benar adanya saudara Sahrul Wajo ini diambil paksa? Ya, dalam upaya untuk bagaimana menyelesaikan proses ini, saya sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan Kahmi wilayah Maluku dan Kahmi Kota Ambon supaya sama-sama cari solusinya seperti apa dan masalah ini bisa selesai. Itu langkah pertama yang kemudian kita ambil. Di samping itu juga saya sempat berkoordinasi dengan senior-senior dan bahkan pun teman-teman yang memiliki profesi di bidang hukum, katakanlah advokasi, untuk bagaimana mengawal dan kemudian mengidentifikasi masalah ini sampai selesai. Karena persoalan Sahrul Wajo ini sudah menjadi isu nasional, dan kemudian lewat berbagai macam elemen-elemen kemudian ada bantuan dari kami dan teman-teman advokasi. Saya berharap masalah ini bisa diutus yang seadil-adilnya. Ya, supaya menghindari adanya perspektif publik soal kekuasaan ini otoriter, kekuasaan ini membungkam suara mahasiswa, apa yang ingin Bung Alex atau saudara Alex sampaikan kepada publik? Iya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Maluku, khususnya teman-teman aktivis dan sebagainya, bahwa spekulasi-spekulasi yang kemudian beredar di masyarakat itu tidak benar, dan kami terus berupaya untuk mendorong kepada Gubernur Maluku supaya hak-hak ikhwal yang kemudian ada dalam demokrasi ini harus bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, saudara Alex, mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sikap dan harapan saudara atas peristiwa-peristiwa semacam ini sebagaimana yang menimpa saudara Sahrul Wajo beberapa hari yang lalu? Ya, tentunya sikap saya selaku Ketua Umum HMI Cabang Ambon, saya mengecam keras aksi tersebut dan saya menghimbau kepada pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik pengambilan paksa saudara Sahrul Wajo. Karena ketika hal itu sudah diungkapkan, maka kita akan tahu bahwa otak dan aktor di balik pengambilan paksa saudara Sahrul Wajo itu siapa. Hal itu kenapa kemudian kita ambil, supaya menghapus spekulasi stigma buruk terhadap pemerintah yang orang sampaikan bahwa pemerintah itu otoriter, pemerintah itu anti kritik dan sebagainya. Hal itu kita ambil supaya stigma-stigma itu dan spekulasi seperti itu hilang di tengah-tengah masyarakat. Tentunya HMI tidak sekedar ada pada proses demikian, tapi HMI tetap objektif dan rasional untuk mengevaluasi, mengawas setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah tetap kita kritik dan benar tetap kita apresiasi. Ya, terima kasih saudara Alex atas waktu dan kesempatannya. Pemirsa sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sukses untuk semua.